Adapun latar belakang materi kami yaitu manusia adalah makhluk yang dinamis, ketidakterbatasan kebutuhan manusia dan keterbatasan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya telah menghadapkan manusia untuk hidup berorganisasi. Hal ini didukung pula dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial yang tidak memungkinkan hidup wajar tanpa berorganisasi. Organisasi telah dibentuk sejak manusia pertama hidup di muka bumi. Kelompok manusia yang mempunyai orientasi dan tujuan yang relatif sama berhimpun dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu definisi manajemen SDM. Yang pertama, menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Hadari Nawawi, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai model non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep dasar pengorganisasian masyarakat. Yang pertama yaitu prinsip dasar pengorganisasian masyarakat, yaitu yang pertama untuk membangun etos kerja komitmen organizer. Yang kedua, keberpihakan dan kebebasan terhadap kaum yang lemah. Yang ketiga, berbaur dan terlibat atau live in dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu belajar bersama masyarakat. Yang kelima yaitu kemandirian. Yang keenam yaitu berkelanjutan. Yang ketujuh yaitu keterbukaan, dan yang selanjutnya partisipasi. Selanjutnya yang kedua, untuk unsur-unsur pengorganisasian masyarakat terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu proses, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga berfungsinya masyarakat. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan pengorganisasian masyarakat. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat, terus yang kedua ada membangun struktur dan organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan yang ketiga meningkatkan kualitas hidup. Baik, selanjutnya model-model pengorganisasian. Yang pertama ada model pengembangan masyarakat lokal atau Locality Development Model. Terus di sini model PML memberikan perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal apabila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua kalangan masyarakat tingkat lokal. Terus yang kedua model perencanaan sosial atau social planning model. Jadi model perencanaan sosial ini menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substansi seperti pengangguran, pemukiman kumuh, kemacetan dan sebagainya. Terus yang terakhir model aksi sosial atau social action. Model aksi sosial ini menekankan pada betapa pentingnya penanganan secara terorganisasi, terarah dan sistematis terhadap kelompok yang tidak beruntung dan meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat. Dan selanjutnya tahapan pengorganisasian masyarakat. Yang pertama ada memulai pendekatan, yang kedua ada investigasi sosial atau riset partisipatoris, terus yang ketiga ada memfasilitasi proses, yang keempat ada merancang strategi, yang kelima ada mengarahkan aksi atau tindakan, dan yang terakhir adalah menata organisasi dan keberlangsungan. Mungkin itu saja dari saya. Kembali ke teman saya. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan pengorganisasian masyarakat. Menurut Adisa Songko tahun 1978 ada 3 tahap dalam pengorganisasian masyarakat. Yang pertama yaitu persiapan sosial. Nah, tujuan dari persiapan sosial ini adalah untuk mengajak berpartisipasi serta peran dari masyarakat itu mulai dari awal kegiatan, kemudian sampai dengan perencanaan kegiatan, kemudian pelaksanaan hingga dengan pengembangan program kesehatan masyarakat. Kemudian tahap kedua yaitu pelaksanaan. Nah, pada tahap ini setelah semua rencana penanggulangan masalah itu dibuat, maka tahap selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian tahap ketiga yaitu evaluasi. Nah, pada tahap ini dilakukan penilaian. Penilaian tersebut akan dilakukan setelah semua rencana kegiatan itu dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Slide selanjutnya.
Kemudian pendekatan pengorganisasian masyarakat. Ada 3 pendekatan. Yang pertama ada specific content objective approach. Pendekatan ini baik perseorangan, lembaga swadaya atau badan tertentu yang merasakan adanya sebuah masalah dan kebutuhan dari masyarakat. Nah, setelah mereka mendapatkan masalah, mereka itu mengajukan sebuah proposal atau program ke instansi yang berwenang untuk mengatasi masalah mereka dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Slide selanjutnya. Kemudian yang kedua ada general content objective approach, yaitu pendekatan yang mengkoordinasikan berbagai upaya dalam bidang kesehatan dalam suatu wadah tertentu, misalnya dalam program posyandu yang melaksanakan 5-7 upaya kesehatan yang dijalankan secara sekaligus. Kemudian yang ketiga yaitu proses objective approach, di mana pendekatan ini lebih menekankan kepada proses yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pengambil prakarsa, mulai dari mengidentifikasi masalah, analisa, kemudian menyusun perencanaan penanggulangan masalah, kemudian pelaksanaan kegiatan sampai dengan penilaian dan pengembangan kegiatan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik,